Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat Isya dan Tarawih yang berbahagia, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Pada malam ini kita terpilih menjadi jemaah yang diberikan nikmat untuk melengkapi ibadah malam Ramadan kita. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan pengurus, insyaallah hari Jumat kita sudah melaksanakan salat hari raya Idul Fitri di masjid yang kita cintai ini. Ini menandakan bahwa malam ini adalah malam terakhir kita melaksanakan ibadah malam Ramadan tahun ini, dan tidak tertutup kemungkinan juga yang terakhir untuk selamanya, karena tidak ada yang tahu. Bahkan beberapa orang jamaah kita, barangkali jamaah tahun lalu, tahun ini tidak ada lagi bersama kita. Bisa jadi kita yang hadir tahun ini juga tidak dapat membersamai jamaah yang lain tahun besok. Hadirin yang berbahagia, maka tibalah pada saatnya kita mengevaluasi sejauh mana kita dapat mengisi Ramadan ini dengan baik. Maka yang diharapkan daripada berakhirnya suatu ibadah adalah seberapa besar efek daripada ibadah itu terhadap perilaku kita. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, ketika Nabi Muhammad bersama Abu Bakar hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka sempat bersembunyi di Gua Sur. Gua Sur itu tidak besar. Dalam kejaran kaum Quraisy, Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad tidak takut sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad tertidur di dalam gua itu. Kenapa Nabi Muhammad tertidur? Kenapa Nabi Muhammad tertidur? Karena Nabi Muhammad dekat dengan Allah. Jadi ko adolo jamaah beko yang tertidur itu juga karena dekat dengan Allah. Jadi tidak usah dijagoan. Dia saja itu tandonya nyodake jo Allah. Dan kita tidak lo lama-lama dah. Apalagi ke malam terakhir, mudah-mudahan berkah dan hikmahnya yang kita ambil. Hadirin yang berbahagia, landasan pengajian kita pada kesempatan ini adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ada 3 golongan yang disebutkan Allah dalam ayat ini yang dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga. Kalimatnya adalah wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Yang pertama adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya tenang. Ketika yang dipanggil Allah orang yang jiwanya tenang, berarti ada di antara manusia ini yang jiwanya tidak tenang.
maka orang pilihanlah yang dipersilahkan masuk surga itu. Pilihannya adalah orang yang hatinya tentram, jiwanya tenang, qalbun salim. Kemudian di sini disebutkan nafsul mutmainnah. Bapak Ibu yang berbahagia, setiap manusia oleh Allah diberikan dua potensi di dalam jiwanya. Ya, setiap jiwa kita diberikan dua sifat, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka telah kami ilhamkan kepada setiap jiwa, sifat tercela dan sifat terpuji. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah bagi yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah bagi yang mengotori jiwanya. Jadi hadirin yang berbahagia, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita ada malas, ada rajin. Kadang-kadang awak rajin, kadang-kadang malih. Kadang-kadang kalau tidak berjamaah ke masjid Nurul Ihsan ya. Kadang-kadang kalau tidak berjamaah ke masjid itu rasanya tidak sempurna solat itu ketika sifat takwanya datang. Tapi kadang-kadang jangan berjamaah, solat itu bana malah kita melaksanakannya pada saat sifat fujurnya datang. Keduanya saling mempengaruhi. Ya, misalnya ketika tadi kita hadir ke sini bawa infak 50.000, bawa infak 50.000. Di dalam batin kita ada pertentangan. Aku banyak bana bawa infak di dalam. Ya, kadang-kadang nyobatalkan bawa infak lo, nyopotong menjadi 20.000. Kadang-kadang terus nyobawa kali 50.000 nya. Maka inilah kekuatan mana yang mendominasi dalam jiwa kita, fujurnya atau takwanya. Di dalam hati kita ada syukur, ada kufur. Di dalam jiwa kita itu ada pemaaf, ada dendam. Di dalam jiwa kita itu ada baik sangka, ada buruk sangka. Di dalam jiwa kita itu ada sabar, ada marah. Lalu sekali lagi kata Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah bagi yang menggunakan sifat terpujinya. Itu yang pertama Bapak Ibu, orang yang jiwanya tenang. Dan kamasuk sarugo itu orang yang jiwanya tenang, orang yang memaafkan seluruh kesalahan orang lain, orang yang tidak menyimpan dendam dalam hatinya, orang yang tidak durhaka kepada orang tuanya. Ya, ini yang pertama dipersilahkan masuk surga. Yang kedua, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan Allah juga ridho. Persoalan akan kembali kepada Allah, tidak ada orang yang ragu Bapak Ibu. Sekuat apapun kekuasaan seseorang, dia pasti meyakini kematian itu. Cuma kadang-kadang lupa nyoka mati. Tapi bahwa dia mengakui kematian itu dia akui. Setiap kita sudah punya janjian dan tidak ada yang tahu kapan Allah memanggilnya. Dan memang sebaiknya tidak tahu kita Bapak Ibu. Ibu-ibu inginnya awak kok tahu bila kamu meninggal atau tidak. Menurut ibu lebih bagus kita tahu kapan akan meninggal atau tidak usah tahu? Tidak usah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kok tahu awak bila kamu meninggal? Coba bayangkan kok tahu awak bila kamu meninggal. Diprediksi menjelang Ramadan 2024 meninggal awak lai. Setahun lai.
setahun lagi akan meninggal, maka selama 12 bulan itu mencret terus. Tidak pernah normal, Bapak Ibu. Tidak pernah normal. Jangankan tahu bila meninggal, Pak. Tahu bila pensiun saja kadang-kadang stroke. Tahu bila pensiun saja kadang-kadang anak sedang sekolah, adonan sedang kuliah, adiknya masih SMA, pensiun setahun lagi. Apalagi tahu bila meninggal. Tidak ada orang yang tahu. Itu rahasia Allah dan ada hikmahnya supaya kita bisa menikmati hidup ini, Pak. Kok tahu awak akan meninggal seminggu lagi? Coba bayangan. Dan kematian itu adalah nikmat. Nikmat kematian itu adalah salah satu nikmat, Pak. Coba pula kita bayangkan kalau tidak ada nikmat kematian. Coba kita bayangkan kalau tidak ada nikmat kematian, maka di rumah kita akan ada orang yang sudah berumur 1000 tahun. Di rumah kita sudah ada orang yang berumur 500 tahun. Kalau tidak ada nikmat kematian. Jadi kematian itu juga adalah nikmat. Hadirin yang berbahagia, orang yang terdesak dalam hidupnya akan membaca, akan mengucapkan yang biasa dia ucapkan. Ibu-ibu tapal leset kaki di kamar mandi apa ibu sabu? Kini kan tidak tapal leset dah. Kalau kini tidak tapal leset bisa astagfirullah. Cuba yo sabana tapal leset macam-macam nan keluar. Tergantung, iya, tergantung apa nan biasa sabu. Kalau biasa istighfar, otomatis Pak, otomatis istighfar. Kalau biasa baca rui, otomatis lu baca rui. Ambo tinggal di Tunggu Hitam dulu 2007 bulan puasa. Ambo tinggal sebagai garin masjid di Jalan Asra. Menjelang berbuka, Pak, di bulan puasa tahun 2007, tiba kampo, Pak. Tiba kampo. Malah kita berbuka tu bana sekitar 10 menit menjelang berbuka di masjid itu sudah berceramah di radio RRI itu. Ada tipas gampo tu datang, ada yang istighfar, ada yang azan ya Pak. Ada ama-amaknya baik baca rui. Ditanya dari Pak, kok baca rui? Iyo kolak segala macam tu tumpah sadanya. Bapak Ibu, itu refleks. Ketika kita terdesak, tidak bisa lagi berpikir dia awak terjatuh aku akan disabui nak dolai. Maka Bapak Ibu, orang yang sakaratul maut adalah orang yang paling terdesak. Ya, pada saat sakaratul maut itu, ketika ruh akan meninggalkan jasad itu dimulai dari kaki. Mohon maaf Pak Ibu, amat agak. Itu dimulai dari kaki, Kaki kita itu kalau kita berbaring kan begini, jari-jarinya berdiri. Ketika ruh itu akan pergi, dia menarik ke depan, Ibu. Bagi yang sudah pernah menyaksikan sakaratul maut, dia menarik ke depan, meregang ke depan. Pada waktu itu kondisi dan rasa kaki itu sangat dingin. Jurasan Pak Ibu, ada yang dingin tak? Kemudian naik ke badan, puncaknya di tenggorokan. Pada saat di tenggorokan itu Pak Ibu, yang bisa diselamatkan itu hanya imannya Pak. Kalau jasadnya tidak bisa lagi diselamatkan, yang bisa diselamatkan hanya imannya. Makanya Nabi Muhammad menganjurkan untuk mentalkinkan orang yang akan meninggal. Dianjurkan, disunnahkan untuk mentalkinkan atau mengajari orang yang akan meninggal itu. Bapak Ibu, kemudian naik ke ubun-ubun. Kalau sampai ke ubun-ubun itu puncaknya sekali. Makanya orang yang akan meninggal itu kebanyakan matanya itu hampir tidak terlihat hitamnya. Kenapa? Dia memandangi ruhnya keluar daripada ubun-ubunnya. Maka pada waktu itu Bapak Ibu, pada waktu itu mata tidak lagi berfungsi, telinga tidak lagi berfungsi. Loteng yang putih yang hijau, yang ungu, apapun warna lotengnya, dia tidak akan melihat warna itu lagi. Yang nampak dengannya adalah gumpalan awan putih. Dan pada waktu itu dia sedang menyaksikan ruhnya terbang meninggalkan jasadnya.
dan pada waktu itu dia sedang menyaksikan perjalanannya masih sangat panjang. Bahkan kalau dia mampu berbicara, dia sebenarnya ingin mengatakan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudaranya, jangan sampai melaksanakan maksiat, jangan meninggalkan sholat karena saya sudah menyaksikan perjalanan ini sangat panjang. Kalau maksiat, kalau berbohong, kalau menipu, kalau memakan makanan yang haram, itu akan menyulitkan kita dalam mengarungi perjalanan ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka pada waktu itu ketika orang yang akan meninggal itu tidak pernah berzikir, ketika yang meninggalkan tidak pernah berzikir, walaupun diajari oleh ustadz, hendaknya sabuk zikir. Dan sebaliknya kalau dia biasa berzikir, tidak pun diajari, sungguhnya tidak pun dibimbing, dia pasti ucapkan la ilaha illallah. Maka kata Allah, ketika akan kembali kepadaku, jangan sekedar kembali. Ternak juga meninggal, pohon juga meninggal, seluruhnya akan mati. Khusus manusia dipanggil, jangan sekedar kembali. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, dan Allah juga ridho. Itu yang kedua. Yang ketiga, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku. Siapa itu hamba Allah? Hamba Allah adalah orang yang menjadikan ibadahnya berpengaruh kepada perilakunya. Akan iko yang tadi kita sebut di awal, orang yang menjadikan ibadahnya berpengaruh terhadap akhlaknya. Karena ada 3 dimensi kehidupan. Yang pertama Bapak Ibu, dimensi akidah. Buah daripada akidah adalah ibadah, Pak. Kalau seseorang sudah berakidah, dapat dipastikan ibadahnya juga bagus. Kok ada yang mengaku ambo Ustaz, kalau akidah jangan ragu lah, tapi puasa kok ndak talok Ustaz. Itu ndak ada tuh, karena buah daripada akidah adalah ibadah. Ambo Ustaz kalau iman Ustaz, jangan ragu je iman ambo boleh di atas rata-rata kok Ustaz. Tapi jago subuh tiup barik rasanya. Bukti daripada akidah itu adalah berbuah, dan buahnya adalah ibadah. Kemudian buah daripada ibadah adalah akhlak. Artinya seharusnya ketika kita sudah rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, bayar zakat, bayar haji, tidak ada lagi maksiat yang kita laksanakan. Tidak ada lagi hati orang yang terluka oleh ucapan kita. Kenapa? Kita sudah sholat. Apa manfaat sholat? Pengaruh sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Masalahnya kini nyolah sholat, nyo rajin sholat Pak, tapi rajin lo baca kak. Rajin baca kak aku aja, tetangganya ndak pernah elok. Jo tetangga ndak pernah wasapuan, awak di perumahan di komplek bara jarak rumah aja tetangga Bu. Bara jarak rumah aja tetangga. Ambo tinggal di Parangsarai Pak, di Parangsarai Lubuk Buaya itu jarak rumah ambo aja tetangga tuh cik batu batanya. Sadindiang Pak, sadindiang aja tetangga kiri, sadindiang aja tetangga kanan. Tapi walaupun cik dindiang, ada orang yang bertahun-tahun indak basapo-sapo. Bertahun-tahun nyoba cakap panjang aja tetangganya, cik dindiang Tuhan. Di siko nak ada. Di siko insya Allah nak ada. Yang hadir di dalam masjid karena kalau orang baca kak itu biasanya nak lo ke masjid itu Pak. Biasanya kalau rajin baca kak itu nya malehlah ke masjid mah. Batu ya Ustaz itu kan disabui pakai malehnya ke masjid. Bapak Ibu yang berbahagia, maka mari kita jadikan ibadah kita itu menjadi perisai untuk tidak berbuat maksiat. Saya kan sudah puasa,
saya kan sudah sholat, tidak mungkin saya menyakiti hati tetangga. Saya kan sudah puasa, saya kan sudah sholat, tidak mungkin lagi saya bertengkar atau durhaka dengan orang tua. Kadang kalau kawan-kawan, inyo nak tangguang idolanya dah Pak. Diidolakan oleh kawan-kawannya. Ketika datang, kawan-kawannya tu galak deknya, lucu di antara kawan-kawannya, tapi dengan orang tuanya dia durhaka. Ada seperti itu. Elok bana kalau dia orang Pak. Elok bana, tapi dia orang kayaknya tidak santun sama sekali. Dengan saudara-saudaranya tidak santun sama sekali. Bapak Ibu, sekali lagi kita sudah berada di penghujung Ramadan. Kita korbankan waktu kita pulang rata-rata jam 9, jam 10 setiap malam gara-gara sholat malam Ramadan. Tapi hati kita masih ada dendam dengan tetangga. Itu sama sekali kita tidak akan mendapatkan takwa di hari Jumat besok. Ibu, kalau jadi tetangga aku kalau jadi tetangga banyak alasan awak untuk bercakap, apalagi sekali lagi yang tinggal di perumahan. Dengan tetangga sebelah kanan rentan dengan got sebelah bawah. Tiba hujan labe, sarok di muka rumahnya, hanyui ke muka rumah wak. Itu ianya banda ada di muka rumah. Kadang-kadang dengan tetangga sebelah kiri gara-gara talang air Pak. Tiba lo hujan labe, air dari atoknya ke atok rumah wak payunya lah cakak lo. Kadang-kadang hanya dengan daun kelapa. Bakok bercakap je tetangga bertahun-tahun dulu ada karambia si koma Pak. Sudah tu, yo daun karambia tu ketika diambil angin kapaga ambu bagosok-gosok. Tu apa cakap kami. Karambianya malah 5 tahun ditabang. Karambianya lah 5 tahun ditabang dan cakap lalu dia hilang. Dengan apalagi masalah anak-anak. Bakok bercakap je tetangga, yo baka indah de ustaz, anak awak bercakap je anaknya. Anak-anak umur 5 tahun diturian. Anak-anak umur 5 tahun Pak Ibu 5 kali nyoba cakap sehari, 5 kali lo nyoba elokan. Kalau amak-amak bercakap, kalau amak-amak bercakap lah elok hari 7. Agak 5 tahun. Agak 5 tahun mangko elok. Maka Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadikanlah puasa kita, sholat kita, haji kita, zakat kita berpengaruh kepada akhlak kita. Jangan kita rajin sholat, sudah haji, mohon maaf, kemudian bayar zakat tapi masih membungakan pinjaman. Apa namanya membungakan pinjaman tuh? Rentene, riba, julo-julo, mekar. Mekar ya Allah. Ibu-ibu dia tahu mekar? Oh lah iya mah. Kadang-kadang Bapak Ibu jo tetangga, padahal dengan tetangga kan kita dianjurkan untuk saling tolong. Jo tetangga untuk pembayi uang sekolah anak, deknya pinjam 1 juta, harus dipulangan lo 1,100,000. Itu luar biasa kejamnya itu Pak. Kadang untuk pembayi rumah sakit, deknya pinjam 2 juta, dipulangan 2,200,000. Jo tetangga. Awak kalau di bank panjang gajiannya Pak. Kalau di bank, tapi kalau dengan tetangga, ambo Ustaz dipinjam dek tetangga 3 juta, lain 3 juta lo nyawa dipulangan, tapi ambo minta tolong kayaknya mantan anak ke sekolah selama 1 tahun. Itu sama je riba. Walaupun tidak membungakan pinjaman, tapi mengambil manfaat dari meminjamkan uang sama dengan riba. Riba itu adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang meminjamkan, riba. Kadang-kadang awak kan sangat bagak rasanya meminjam pitih ke tetangga mah tu sembarang awak saya menyuruhnya. Minjam pitih ke awak, minjam pitih ke awak 3 juta, awak suruhnya mencat rumah sabalia. Kok nyecat mana rumah tu diupah lah dapat lo dan 500,000. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi, kok agak lama malam terakhir kok. Sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita jadikan ibadah kita berpengaruh kepada perilaku kita. Kita harus menjadikan lingkungan kita berubah karena kita. Mohon maaf, di beberapa masjid, di beberapa musala Pak, setiap selesai Ramadan apa yang berubah dari masjid itu?
Yang berubah di masjid itu setiap selesai Ramadan, di bulan Ramadan tak kumpul infak 50 juta. Beko di Idul Fitri tak kumpul 30 juta. Dapat infak barasiah 80 juta. Apa yang berubah? Yang berubah adalah cat masjid, keramik masjid, lantainya barulah diganti, kemudian kamar mandinya masih bagus, di rubuhan diganti dengan yang baru. Itu kayak itu Pak. Yang masyarakatnya tetap seperti itu, jamaahnya bahkan tidak bertambah. Maka kita sebagai pengurus masjid, sebagai jamaah harus berinovasi lebih dari itu. Kita harus punya target 1 tahun Ramadan menuntaskan 1 orang miskin di lingkungan itu. 1 orang miskin terselesaikan ekonominya menjadi sejahtera. Kita ada pengalaman di Tabing Pak Ibu. Di Tabing masjid itu punya target selama Ramadan, setelah Ramadan harus terentaskan 1 orang keluarga miskin. Apa yang diselamatkan? Tukang cuci Pak Ibu. Biasanya tukang cuci kok mencuci dari rumah ke rumah. Dalam sehari itu 5 rumah bisanya datangi. Sudah itu menggosok. Lalu bermufakatlah pengurus masjid menjadikan beliau itu sebagai sasaran untuk menyelesaikan persoalan ekonominya, tanpa merubah pekerjaannya Pak, tanpa perlu melakukan training segala macam. Apa yang dibikin? Laundry, di bagian mesin cuci, di bagian setrika, di kontrakan sampai dibuat mereknya. Menjadi pengusaha laundry, dari tukang cuci menjadi pengusaha laundry. Modalnya hanya 10 juta. Tadi infak 80 juta. Modalnya cuma 10 juta, lah tagak seorang buruh cuci menjadi pengusaha laundry. Biasanya datang rumah ke rumah mencuci pakaian orang, kini orang nak datang ke situ untuk mencucian pakaian inyo. Bapak Ibu yang berbahagia, maka fungsi masjid harus kita kembangkan. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti masyarakat lebih tertarik berinfak, lebih tertarik datang ke masjid ketika ada program-program produktif seperti itu. Ustadz ceramah di masjid, orang di sekitar masjid bercerita, lama bana Ustadz ceramah, bosan jamaahnya. Pada awak yang kena gunjingan di orang, anca awak sudahan sampai di siko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Pak. Ayah. Ya. Yang pertama memang dalam agama Islam Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam agama Islam yang disarankan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang kepada Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu Bapak Ibu mulai dari cara menyampaikan sampai kepada memberi contoh. Jadi kembali ke yang tadi, bagaimana kita menyampaikan itu sangat berpengaruh terhadap respon orang yang mendengarkan memang Pak. Artinya kalau cara kita menyampaikan seperti Bapak Agui misalnya dengan cara marah, tentu mungkin orang menerimanya juga salah. Tapi kalau kita menyampaikannya barangkali dengan cara yang lebih lembut atau bahkan dengan memberikan contoh, barangkali sekali lagi mudah-mudahan orang larut dengan cara kita memberikan itu, dia merasa tidak ditegur malahan, tapi merasa diberikan jalan terbaik seperti itu Pak. Iya ya. Jadi Pak, memang menyelesaikan masalah tidak boleh dengan menimbulkan masalah baru.
Artinya itu kan masalah itu Pak. Bermasalah itu seperti tadi dicontohkan di Bagunjiang. Sembayang 5 menitnya Bagunjiang 2 jam. Kan ada model itu tuh, sembayang zuhur 5 menitnya. Hanya bayar sampai asar Bagunjiang. Kan ditegur dia Pak, kok misalnya tapi ketika kita menegur itu memang harus terfikirkan oleh kita, jangan beko tiba lo masalah baru kan begitu. Jangan beko mereka ya nak Bagunjiang lah dong, tapi baca kak malah jawab kan, ini juga harus kita hindari Pak. Maka cara yang tadi kita sampaikan itu memang kan ada juga jenjangnya. Yang pertama ketika kamu punya power, maka robahlah, tegurlah dengan kekuatanmu. Yang kedua dengan lisanmu. Yang ketiga setidaknya jangan mengikuti atau membolehkannya, atau paling lemah sekali jangan membenarkannya dalam hati begitu Pak. Memang tidak seluruhnya akan berubah dengan seperti itu, karena jenjang-jenjangnya itu harus ditapaki memang Pak. Sehingga apa? Sehingga nanti ya di zaman Nabi juga kan melarang minuman khamar itu tidak langsung dilarang, tapi dengan pendekatan begitu Pak. Iya. Kalau sampai Pak, kalau sampai akan menimbulkan persoalan baru, ya itu kan persoalan baru ya Pak ya. Berang lo nyoka awak gara-gara awak menegur inyo. Tentu kita lebih mengambil jalan tengahnya. Artinya mungkin tidak dengan kita, mungkin dengan orang lain nanti dia berubah. Mungkin tidak dengan tangan, dengan ucapan kita, tapi mungkin suatu saat dia akan dapat hidayah dengan sendirinya. Mohon maaf, apalagi misalnya ada salah satu keluarganya yang sakit, ada salah satu keluarganya yang mendahului kita. Kadang-kadang kan dengan seperti itu hatinya dengan sangat lunak. Tapi dengan ini nyo menganggap awak kok menyalahkan inyo. Artinya nyo tagak dengan yang dia lakukan terus begitu. Jadi itu Pak, barangkali mungkin kalau sudah kita lakukan tidak juga berubah, tentu kita juga tidak boleh memaksakan dengan cara kita. Apalagi ini babnya kan bab muamalah Pak. Tidak ada tertulis keharusan segala macam untuk harus begini harus begitu. Artinya caranya memang harus dengan hikmah, dengan cara yang baik begitu Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Iya Pak. Oh iya. Mungkin tidak masalah itu dah. Bergurau. Ini awak merasa orang itu masalah kau. Tapi awak hanya minta maaf. Yang kedua, awak nak minta maaf banyak. Ada yang nak memaafkan. Bagi kira sampai maaf. Kalau dalam agama Islam kan yang dianjurkan itu fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Yang dianjurkan itu kita untuk memaafkan, bukan untuk minta maaf ya. Yang diseru kepada kita itu untuk memaafkan, bukan untuk minta maaf, apalagi untuk mengemis maaf dalam artian yang lebih kasar, apalagi untuk mengemis maafnya. Jadi ketika awak sudah memaafkannya, itu urusannya juga Allah lah Pak. Apakah dia akan memaafkan kita atau tidak? Makanya Bapak Ibu kan pengajian-pengajian ini dilaksanakan. Barangkali di luar Ramadan juga ini perlu di lebih seriuskan, lebih dirutinkan. Sekali berapa pengajian Pak? Sudah Ramadan? Sekali 2 minggu ya? Sekali seminggu? Sekali seminggu. Kita memang kadang-kadang setiap pengajian itu, baru pengajian itu rasanya rasa kata ubat itu dakek Pak. Oh iya mah, betul mah. Tapi efeknya itu kadang-kadang cuma 2 jam. Artinya setelah 2 jam itu lah balik lo ke pengaturan pabrik balik. Kamu juga anak-anak masabah anak-anak tu datang. Mau nangis sama nangis-menangisnya. Bila 3 jam sudah itu, kok nan mencari lihat, nan bercakap lihat. Bahas caranya itu harus dirutinkan, harus diseringkan. Kalau pengajian itu tidak lebih banyak daripada
batas kesabaran kita, maka kita sendiri yang mencari, apakah dengan membaca, mendengarkan pengajian, baik di rumah maupun di mobil. Di mobil itu perlu pengajian itu. Biasanya di otot anak wak putar lagu Minang kan, lagu Indonesia. Untuk sataruhnya download pidatonya Abdul Somad, download ceramahnya Adi Hidayat, itu yang diputar. Jadi anak-anak awak pun mendanga, sehingga kita tahu kaifiat melaksanakan ajaran agama Islam ini. Jadi terhadap yang ditanyakan, memang kadang-kadang ada orang yang menahan ego. Ambo, lo kan memaafkannya, jadi salah inyo akan segala macam. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan patah arang kita. Daripada tidak memaafkan, ambo tidak jadi lo memaafkannya doa. Jangan pula seperti itu. Yang niat kita tetap diutarakan dan dilaksanakan. Apakah responnya seperti apa, itu urusannya dengan Allah. Ibu-ibu ada apa tanya? Iya Bu, yang di belakang. Apa Bu? Ya, ya. Boleh. Boleh, dapat 2 pahala malah. Di satu sisi kita pahala puasa sunnah Senin Kamis, di sisi lain kita melunasi pahala puasa yang tertinggal. Ya. Apa tadi, Pak? Ambo kan pengurus Ustaz. Ya. Kayaknya nama nyumbang rumah sakit itu cerita banyak loh. Kadang-kadang Pak, yang seperti itu bukan ujian kepada dia, tapi ujian kepada kita untuk menghadapi dia. Jadi kita memang beragam Pak, beragam. Ada yang tadi seperti Bapak sampaikan, ya seperti itulah. Inya menyumbang kok misalnya kurang, tapi ya kayak tadi disampaikan. Ada lo kadang-kadang sembahyang saya rajin Pak, ketika gotong royong inya malas. Berarti hablum minallahnya yang sehat, hablum minannasnya kurang sehat. Seperti itu. Pak Jaro emosi itu tidak muncul. Cara iya. Iya Pak, contohnya Pak. Contohnya Pak. Oh iya ya. Caranya Pak, supaya kita tidak emosi, caranya adalah tidak ada selain memakluminya Pak. Yang inyo tak kayak itu, yang lain beda loh tuh mah. Artinya kalau yang seperti itu kita turuan, awak pikiran, awak bawa emosi, banyak lo yang lain gitu Pak, yang juga membuat kita bahkan lebih emosi seperti itu. Tapi kalau dia terus berbuat, tapi waktu berangan baru sadarnya. Kalau itu ternyata sudah ampuh Pak, kan kita kan basamo Pak ya, kita basamo. Ada pengurus masjid, ada pengurus RT, pengurus RW, ada pengurus ibu-ibu, majelis taklim dan segala macam. Jadi kalau misalnya ada persoalan di lingkungan masjid, baik yang terkait dengan pembangunannya, terkait dengan ibadahnya, terkait dengan pergaulannya, kalau tidak bisa selesai oleh satu orang, ya awak pasamuan Pak. Duduk bersama awak panggilnya, awak sampaikan elo-elo, sehingga nak jadi sasaran tembak itu nak awak surang loh gitu Pak. Tapi keputusan forum tadi itu, forum bersama itu, kalau awak saja seolah-olah nanti masalah pribadi jadinya, tapi itu kan masalah bersama. Ini memang sekali lagi di beberapa tempat ada seperti itu Pak. Ada malah yang kemarin, tapi tidak sampai seperti ini, banyak pertanyaan. Ditunggu hitam, tapi lebih kurang sama Pak. Pak ada orang kok punya kontrakan, apa dan punya kontrakan pokoknya pitih masuk saya dehnya Pak. Yang nyemasukan kasinan, ada yang narkoba bagai, ada yang tak jalih hubungan status perkawinannya bagai.
Itu tidak selesai dek seorang pengurus sudah Pak. Tidak selesai dek ketua RT surang sudah. Yang seperti itu ya duduk bersama, dipanggil dikatakan kita tidak hanya mencari uang tapi juga mencari keberkahan dan bahas supaya nyaman lingkungan kok. Yang seperti itu ya Pak. Ya. Iya Pak. Masalah guru sangko Ustaz. Awak kan Allah berdoa minta berlindung ke Tuhan supaya tidak guru sangko sama berpikiran negatif. Ya. Cuman kadang-kadang pas sholat tuh kadang kan muncul dia bayangan durang itu awak guru sangko gitu. Itu nilai ibadah awak. Kadang dalam sholat atau tiba ya setan itu membisiki awak kan memang pada saat beribadah Pak. Kadang-kadang anan lupa tu di luar sholat tak takana, dalam sholat nyengean, ya nyengean Pak. Jadi ya nilai ibadahnya tentu tidak sempurna karena ketika kita sholat itu yang dituntut dari kita bagaimana agar kita fokus, bagaimana agar kita khusyuk dalam artian bukan berarti tidak tahu kiri kanan kanan terjadi. Khusyuk dalam artian kita sadari apa yang kita lakukan. Ketika kita takbiratul ihram itu apa itu? Allahu Akbar itu apa itu? Ketika kita baca subhana rabbiyal a'la itu kita paham sehingga apa? Sehingga benar-benar kita berada pada penghambaan terbaik pada saat sholat itu. Ketika misalnya yang tadi itu terjadi pada kita dan memang sekali lagi kepada siapapun itu akan terjadi. Yang pertama persiapan Pak. Setiap akan sholat itu hal-hal yang membuat kita terganggu harus kita singkirkan. Kalau misalnya kita ibu-ibu di rumah sedang memasak, tentu pastikan kompornya mati. Kalau kita sedang menonton, pastikan TV-nya mati. Kalau kita buka pintu, pastikan pintunya tertutup sehingga tidak masuk kucing yang merusak konsentrasi kita. Kalau ada persoalan di luar sholat yang akan terbawa ke dalam sholat, tentu kita antisipasi dengan istighfar Pak. Jadi sebelum sholat kita perbanyak istighfar. Kemudian cara agar kita lebih fokus beribadah itu memang kita tahu arti sholat itu, arti kalimat-kalimat yang dibaca dalam sholat. Sehingga ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin itu, pikiran kita menerjemahkan kalimat itu. Ketika baca Ar-Rahmanir Rahim, pikiran kita menerjemahkan itu. Sehingga tidak ada lagi pikiran ke yang lain. Pikiran kita fokus dalam menerjemahkan kalimat itu. Sehingga terbawa khusyuk kita dalam beribadah. Itu barangkali Pak. Tapi kalau misalnya lah sangat parah tentu merusak kepada merusak. Kalau sangat parah yang teringat lebih banyak persoalan yang diingat daripada kalimat-kalimat sholat tentu sangat merusak kepada nilai ibadah Pak. Walaupun tidak pada sampai pada status membatalkan. Begitu Pak. Nama yang bertakbir kan ibadah Iya memang sampai Pak, fawailul lil musallin. Memang ada ibadah itu yang sia-sia kalau sudah sampai seperti itu. Apalagi mencari lebih dominan masalah pun dan wak fikirkan ketika sholat daripada sholat itu sendiri. Begitu. Sholat 2 rakaatnya subuh yang wak pikiran masalah seminggu misalnya kan akan parah itu. Baik Bapak dan Ibu, nampaknya kalau ditunggu juga banyak kok. Sama juga ketika di awal-awal kan lain Pak. Enggak ya. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada waktu kita lagi bertemu. Tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga sangat besar kemungkinan. Karena bagi kami juga bukan berarti apa yang kita sampaikan itu yang terbaik, yang terbenar, yang sebenarnya. Tapi itu sepanjang yang kita tahu dan sepanjang pengalaman yang kita dapatkan. Ini saja barangkali, sekali lagi billahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.